Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis yang membahas tentang haji ya. Kemarin kita sudah membahas perjalanan haji dan secara umum ya, dan kita akan membaca hadisnya sekarang per bab. Dari Aisyah, babul mawaqit, tentang miqat. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq za'irqin. Rasulullah memberikan ketetapan untuk miqat ahli Irak, orang-orang Irak yang ingin melakukan haji ataupun umroh. Rasulullah menetapkan Zata Irqin. Zata Irqin itu salah satu tempat ya, Jabal Saghir mumtad min syarq ila al-gharb. Ada pegunungan kecil ya di antara Saudi dan Irak itu yang panjangnya 2 kilo. Pegunungan itu disebut Irqin, nama tempatnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Nasa'i wa asluhu indal Muslim illa anna rawihi syakkun fi raf'ihi. Perawi hadis ini ragu-ragu apakah hadis ini marfu, bersambung kepada Rasulullah SAW, atau dia mauquf, hanya bersandar dari sahabat saja. Wa fil Bukhari, dalam riwayatnya Imam Bukhari, anna Umar huwa alladhi waqata Zata Irqin. Dalam riwayat Imam Bukhari, tempat ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Miqat ini ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Wa inda Ahmad wa Abi Daud wa Tirmidzi wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Masyriq al-Atiq. Kemudian untuk orang-orang yang berada di sebelah masyrik dari Makkah ya, maka ada tempat yang disebut dengan Atiq di sana ya, sekitar 28 kilo dari kota Makkah. Nah, di sini mikot-mikot yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ada mikot-mikot yang ditetapkan oleh para ulama-ulama di zamannya, seperti Irq tadi ya, salah satu tempat namanya Irq yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk ahli Irak. Tapi para perawi ragu-ragu apakah hadis ini bersambung kepada Rasulullah SAW atau tidak. Imam Bukhari menetapkannya dia dari Umar bin Khattab. Kita banyak mengetahui bahasanya Umar bin Khattab ini banyak menentukan ijtihad yang tidak ada di zaman Rasulullah ya. Di zaman Rasulullah SAW itu talak 3 ya hitungnya 1, dan tidak ada zaman Rasulullah SAW itu orang mentalak langsung aku talak engkau 3 kali, tidak ada. Tapi zaman Umar bin Khattab orang yang mentalak istrinya 3 kali langsung kena. Nah, ini ijtihadnya Umar bin Khattab. Itu loh.
Ya, ijtihadnya Umar bin Khattab. Kemudian ijtihadnya Umar bin Khattab ketika mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat tarawih dengan satu imam, itu juga ijtihadnya Umar bin Khattab yang di zaman Rasulullah SAW itu dilakukan di rumahnya masing-masing. Ya, tetapi mereka melakukan sholat tarawih tapi di rumahnya masing-masing. Dan Umar kumpulkan mereka dengan satu imam. Maka banyak ijtihad Umar bin Khattab, ya. Salah satunya dalam bab menetapkan miqat ini. Dan di zaman kita sekarang ulama membahas, ya, bagaimana kalau sekarang itu semua jamaah haji mendaratnya antara Jeddah dan Madinah, benar enggak? Karena lewat atas, lewat udara, dan mereka tidak ada turun di mikot ini, tidak ada bandaranya, ya. Makanya nanti kalau misalkan kita naik pesawat Saudiah, ya, biasanya orang Saudi itu dia sudah mengabarkan bahwasanya kita akan melewati mikot bagi yang melaksanakan umroh. Iya, kalau misalkan pesawatnya itu dekat seperti Sudan misalkan 2 jam sampai, bisa dia itu ihram dari bandara. Ihramnya dari bandara, memakai pakaian ihramnya, ya. Kemudian ketika pesawatnya itu nyebut misalkan kita melewati mikot, langsung menyebutkan niat Allahumma labbaika umratan atau Allahumma labbaika hajjan misalkan. Itu bisa. Kalau dari Indonesia, di Indonesia ini di atas pesawat itu sekitar 8 sampai 9 jam. Kalau kita menggunakan pakaian ihram dari Indonesia, maka itu akan merepotkan. Ya. Makanya di sini nanti terjadi khilaf di antara ulama zaman sekarang, gitu loh, yang tidak ada di zaman terdahulu. Dikarenakan fasilitas haji itu semakin meningkat, ibadah hajinya tetap sama, cuman fasilitasnya yang berubah. Maka sebagian dari mereka menyebutkan semua yang memasuki wilayah Masjidil Haram yang melakukan umroh ataupun haji, mereka harus mikot. Yang menggunakan pendapat ini berarti ketika dia di pesawat misalkan, ya, setengah jam sebelum memasuki mikot, dia harus ganti pesawat, gunakan pakaian ihram, tidak usah pakai baju ini lagi. Dari Indonesia dan pakaian biasa. Tapi kalau niat dia sudah ingin melakukan umroh, ya, maka dia harus merubah pakaiannya menjadi pakaian ihram ketika melewati mikot yang diberitahukan oleh pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini memudahkan, ya, semua jemaah haji misalkan, maka mereka menjadikan Jeddah, bandara Jeddah itu sebagai mikotnya, ya, menjadikan bandara Jeddah itu sebagai mikotnya. Bahkan syekh kita, ulama-ulama Sudan semuanya sepakat, kebanyakan dari mereka, ya, sepakat. Sudan itu tidak ditentukan Rasulullah SAW mana mikot. Tidak ada ditentukan mana mikot ahli Sudan, tidak ditentukan. Dan ahli Sudan ketika dia ingin melakukan umroh pasti mendaratnya di Jeddah, ya, pasti mendaratnya di Jeddah, ya. Dan masyayikh kita, guru-guru kita menyebutkan yang ingin melakukan umroh maka silahkan ambil ihram di Jeddah. Ketika pesawat itu turun, langsung masuk ganti ke toilet menggunakan pakaian ihram di bandara itu, gantinya, ya, di bandara itu, dan itu menjadi mikotnya. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang kedua ini banyak orang yang ragu-ragu, ya, makanya mereka ketika ragu-ragu, daripada umroh lah jauh-jauh udah diterima, mending dia ihram dari Indonesia, mending dia ihram dari Sudan, ya 2 jam jaraknya, dia ihram dari Sudan
Kemudian ketika maskapai melewati mikot yang disebutkan tadi, maka langsung menyebutkan niat untuk umroh, haji tadi. Ya, ini perbedaan ulama di zaman kita sekarang. Allahu a'lam, pribadi lebih condong ke pendapat yang sekarang. Jadi kalau kita ingin melakukan umroh, APG pesawat-pesawatnya itu yang langsung turun Jeddah ya. Biasanya kan travel itu ada yang mendarat di Madinah, ada yang mendarat di Jeddah. Yang mendarat Madinah enak dia nanti langsung masuk ke Bir Ali. Karena ahli Madinah itu Zulhulaifah sudah ditentukan Rasulullah SAW. Ya. Tapi yang langsung mendarat ke Jeddah ini, yang langsung masuk kota Mekkah, nah ini yang jadi masalah. Di mana ihram mereka? Gitu loh ya. Allahu a'lam ya. Ana sendiri lebih condong ke pendapat yang menyebutkan boleh ihram di Jeddah. Ya, boleh ihram di Jeddah ketika berada di bandara. Tapi ini masalah khilaf ya. Kalau ada nih orang langsung ganti pakaian ihram di atas pesawat itu ya udah usah dilarang karena memang ini masalah khilaf ya, khilaf zaman sekarang. Ya. Ini seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan para ulama berbeda pendapat ya. Zahaba ala imma thalatha Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad ila wujubul ihram ala man dakhala al-haram. Orang yang tidak pernah masuk kota Mekkah, ketika dia masuk kota Mekkah untuk pertama kalinya wajib melakukan ihram untuk umroh. Untuk umroh. Gitu loh. Dikarenakan ada hadis yang menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yadkhul ahadun al-Makkah illa muhriman. Janganlah kalian, salah satu dari kalian, kalau kalian masuk ke kota Makkah itu kecuali dia dalam keadaan ihram. Apa yang maksudnya? Kita ini misalkan ya, jarang sekali masuk kota Makkah. Kita orang Indonesia nih, tahu-tahu ada kesempatan untuk masuk kota Makkah. Paham ya? Ada kesempatan untuk masuk kota Makkah. Maka dalam keadaan itu kita wajib melakukan ihram menurut 3 mazhab. Mazhabnya Abu Hanifah, Ahmad dan juga Malik. Ya. Dengan dalil yang tadi. Kenapa? Bentuk penghormatan kita, keagungan kita, mengagungkan tanah haram itu ya dengan melakukan ihram. Dengan pertama kali masuk kota Mekah itu ya ihram dulu. Walaupun niat awalnya itu kita pergi ke Mekah untuk jadi TKW misalkan atau TKI misalkan ya. Tapi ketika kita pertama kali masuk kota Mekah itu, maka wajib menurut para imam ini untuk melakukan ihram. Ya, minimal paham ya bahasanya ini? Umroh. Jangan masuk macam itu baik. Ketika masuk kota Mekah tidak melakukan ihram, tidak melakukan umroh, ya, dia langsung baik. Jadi pembantu misalkan di Mekah. Nah, itu kurang kurang beradab istilahnya. Kurang mengagungkan tanah haram yang sudah Allah haramkan. Gitu loh. Ini pendapat 3 imam. Kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menyebutkan ada al-ihram liman lam yuridil hajj wal umrah. Tidak ada kewajiban orang untuk ihram bagi yang masuk kota Makkah, kecuali dia itu dari luar Makkah ingin umrah atau ingin haji, itu baru harus ihram. Gitu ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, wa huwa mazhabuz zahiri, dan dia pendapatnya mazhab zahiriyah, ahlu zahir. Ya. Jadi di sini para ulama berbeda pendapat ya. Ana sendiri lebih condong ke pendapat yang tadi. Dikarenakan hadis yang tadi disebutkan dari Ibnu Abbas tadi, ya, itu sanadnya jayyid bagus. Ya, dan itu perkataan Imam Ibnu Hajar. Ya. Imam Ibnu Hajar menyebutkan
asar dari Ibnu Abbas tadi bagus sanadnya, ya. Maka dianjurkan, lebih afdol kalau kita belum pernah masuk ke kota Makkah, maka pertama kali kita masuk kota Makkah itu langsung melakukan ihram, entah itu ihram haji ataupun ihram umroh, ya. Ihram haji ataupun ihram umroh. Faham ya bahasa ini? Karena kita kemarin lah udah membahas dari awal sampai terakhir. Maksud ihram ini paham ya maksud aku? Ya. Kemudian bab wujuh al-ihram wa sifatihi. Sifat-sifat ihram. Ya. Sifat-sifat ihram. Ihram itu apa kemarin? Yang nggak ingat? Ihram itu apa mudahnya? Sesuatu yang tadinya halal jadi haram. Itu ihram mudahnya. Jadi baju ini ketika kita melakukan ihram jadi haram. Peci halal jadi haram. Ya, dan itu tanda kita memulai ibadah haji ataupun umroh. Ya, tanda memulai ibadah haji atau umroh. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan sifat-sifat ihram ketika Rasulullah SAW itu melakukan haji wada, haji yang terakhir, haji pertama dan terakhir salah. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah meriwayatkan bahwa beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam am hajjatil wada. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada. Rasulullah SAW ini banyak rombongannya dari Madinah. Ya, ada yang dari Yaman membawa unta Rasulullah SAW ketika itu banyak. Ali bin Abi Thalib ketika itu diriwayatkan dari Yaman. Ya, Rasulullah SAW dengan rombongan yang lainnya dari Madinah, semua menuju kota Makkah untuk melakukan haji. Faminna man ahalla bi umratin. Nah ini ya, kami yang rombongan banyak itu, sebagian dari kami berniat ihram umroh. Ya. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umroh. Dan sebagian dari kami berniat melakukan haji dan umroh digabung dua-duanya. Wa minna man ahalla bi hajjin. Dan sebagian dari kami berihram haji saja. Wa ahalla Rasulullah SAW bil hajj, dan Rasulullah SAW melakukan ihram untuk haji. Fa amma man ahalla bi umratin fa halla inda kudumihi. Barang siapa yang ihram umrah, maka ketika dia sudah melakukan tawaf, sa'i, maka dia melakukan tahallul. Tahallul ya. Wa man ahalla bil hajj. Adapun orang yang berniat melakukan ihram haji, au jama'a bainal haji wal umrah, atau orang-orang yang menggabung antara haji dan umrah. Maka kemarin sudah ana bahas ya, ihram itu 3. Ihram haji saja, ihram haji tamattu, ihram haji qiran. Ihram haji qiran. Yang melakukan umrah dia yang sedang melakukan tamattu. Yang disebut umroh di sini ini, dia sedang melakukan haji tamattu, gitu loh. Ya. Kemudian yang melakukan wa amma man ahalla bil hajj au jamal hajj wal umrah falam yahillu hatta kana yaumun nahar. Adapun yang melakukan haji saja dan yang melakukan haji qiran, mereka tidak tahallul. Berarti pakai baju ihram yang 2 helai itu sampai kapan? Sampai masuk hari nahar. Hari nahar itu tanggal berapa kemarin? Hari penyembelihan tanggal 10. Tanggal 8 itu baru tanggal 8 orang-orang yang melakukan haji tamattu baru nak ihram haji. Paham enggak? Agak-agak ada nyambung nih kayak. Agak menghendingkan ciptaannya masalah. Keneng-keneng kemarin itu asa itu dak de masuk, ini pasti haro. Ini nih memahami hadis ini.
Kalau bagan besar itu tidak dia paham, hadis-hadis yang kecet ini tidak dia paham. Sampai dengan kita tidak pernah belajar sholat. Kita dah watung-watunggit, kemudian belajar sholat dari kitab Bulughul Maram. Peneng nggak boleh. Karena Bulughul Maram ini masuknya di pintu-pintu hadis. Gitu loh. Ya, Bulughul Maram ini masuknya pintu-pintu hadis. Gitu loh. Ya. Jadi 3. Ana ringkas ya. Bersama Rasulullah SAW itu ada 3 rombongan. Yang pertama melakukan umroh. Orang yang melakukan umroh di sini berarti dia melakukan haji tamattu. Ya, tamattu itu berarti ya berleha-leha, tamatta itu berleha-leha. Artinya ketika dia sudah melakukan sa'i, dia bisa menggunakan pakaian biasa. Ya. Kalau dia melakukan tahallul umroh, dia sudah bisa melakukan pakaian biasa. Dia bisa menyetubuhi istrinya. Ini yang ihram haji ini tidak dibaca. Dia tidak baca menyentuh istrinya. Tidak baca. Ya. Dia tidak bisa menggunakan peci, tidak bisa menggunakan wangi, tidak baca. Adapun yang tamattu ini bebas. Ya, dia bebas. Itu loh. Makanya disebut tamattu, berleha-leha. Mana enak lah. Ya, itulah maksudnya tamattu. Adapun yang qiran dan yang ifrad, mereka tidak melakukan tahallul, berarti larangan ihram itu masih ada sampai nanti hari penyembelihan. Ya, kalau sudah masuk hari penyembelihan baru mereka boleh menggunakan pakaian biasa. Sama ini kan satu rombongan. Ini satu rombongan. Cuman cara melakukannya yang beda. Ya, cara melakukannya yang beda. Dari Madinah mereka satu rombongan. Itu ya. Ketika masuk kota Makkah mereka tawaf bersama-sama. Oke? Ketika selesai tawaf mereka sa'i bersama-sama. Paham ya? Nah, ketika selesai sa'i mereka berbeda. Ada yang tahallul. Nah, yang tahallul ini mereka sudah melakukan umroh, berarti mereka melakukan haji tamattu. Paham? Nah, yang ifrad mereka tidak tahallul. Mereka tetap menggunakan pakaian ihram. Sampai kapan? Sampai mereka selesai melakukan wukuf di Arafah. Sampai mereka masuk hari nahar, hari sesembelih. Tanggal 10 Zulhijjah, hari Id. Nah, itulah. Kalau sudah masuk hari Id, mereka baru boleh menggunakan pakaian ini. Dengan rentetan ibadah yang kita bahas kemarin. Gitu loh ya. Nah, itu yang melakukan haji qiran ataupun haji ifrad. Gitu loh ya. Seperti itu. Hah? Yang mana ya? Ifrad. Kapan? Tanggal 10. Belum, tahallul. Tahallul. Ya, sudah tahallul. Gitu loh. Hah? Tanggal 10. Iya, kalau sudah melakukan salah satu amalan. Tanggal 10 itu, apa baik amalan tanggal 10 itu? Lempar jumroh, kemudian botak, kemudian sembelih. Kalau sudah melakukan salah satu dari amalan ini, maka dia sudah boleh menggunakan pakaian biasa. Ya, sudah boleh menggunakan pakaian biasa. Kemudian di sini ya, di hadis ini ada sebagian dari mereka itu berniat sama dengan Rasulullah. Disinilah bolehnya merubah niat ketika haji. Boleh merubah niat ketika haji. Paham enggak? Niat itu dirubah di pertengahan jalan. Ya, dikarenakan rombongan Rasulullah SAW itu mereka tidak berniat kecuali dengan niat yang sama dengan Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, setelah sampai di Makkah, setelah melakukan tawaf, setelah melakukan sa'i, Rasulullah SAW nengok. Ada orang-orang itu yang membawa unta, sesembelihan sendiri-sendiri. Paham ya? Ada yang membawa sesembelihan sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang membawa sesembelihan sendiri maka tahallullah kalian.
Nah, itu ada perintahnya. Dan di sini pun ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih afdol? Qiran atau tamattu? Rasulullah memerintahkan tamattu, Rasulullah mempraktekkan qiran. Nah, itu dia. Paham ya? Inilah bedanya. Mana afdol? Sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Nah, itu kira-kira. Maka ulama usul fiqh pun nanti berbeda pendapat. Ya. Ulama usul fiqh menyebutkan yang paling afdol itu melakukan sunnah qauliyah, karena Rasulullah langsung memerintahkan. Adapun fi'liyahnya bisa jadi itu khususiat untuk Rasul. Bisa jadi Rasulullah SAW itu mempunyai uzur sehingga dia tidak melakukan apa yang dia sebutkan. Paham ya? Jangan kalau kita nyebut Rasulullah ini munafik bahaya ini. Di salah satu hadis dia nyuruh seperti ini tapi prakteknya seperti ini. Ini yang orang-orang liberal yang berpikir bebas itu yang seperti itu. Ya, ketika mereka itu mentafsirkan hadis tanpa ilmu, tanpa dasar. Ya. Makanya di sini ulama berbeda pendapat. Ya, dikarenakan Rasulullah SAW merintah dengan lisannya, orang-orang yang membawa sesembelihan ketika itu disuruh tahalul semua. Jadi yang dari Madinah mengikuti niat Rasulullah, kami niat sama dengan Rasulullah SAW. Ketika di Makkah disuruh ganti, suruh tahalul semua. Jadi tahalul semua yang mempunyai hewan sesembelihan disuruh tahalul semua. Ya, yang tidak membawa seperti Rasulullah, beliau tidak tahallul, beliau qiran ketika itu. Ya. Makanya misalkan ada kawan-kawan yang waktu itu kita juga ada ya sebagian kawan itu melakukan haji qiran. Jadi pas kumpul angkatan pakai baju ihram, ya mereka minyak wangi kan kawan tuh tidak berani karena dia pakai baju ihram terus. Sedangkan tanggal 10 itu masih lama, masih seminggu lagi. Tanggal 10 tuh. Jadi seminggu itulah dia menggunakan pakaian ihram. Ya. Maka waktu itu kita kasih tahu, coba tahalul dulu. Ya, tahalul dulu, kemudian lakukan haji tamattu. Tapi akulah dari awal qiran kata dia. Nah, disuruh baca boleh hadis ini, baru diteliti ulang. Itu ya. Jadi rombongan-rombongan yang mengikuti Rasulullah yang berniat melakukan haji ifrat seperti Rasulullah ataupun qiran, mereka ketika itu tamattu semua. Ya, ketika itu mereka melakukan tamattu semuanya, ya. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan di sini, la syakka anna nabiyya hajja qarinan. Imam Ahmad menyebutkan Rasulullah melakukan haji qiran. Ya, menggabung antara haji dan umroh. Tapi yang afdolnya, anak sendiri ya berpendapat yang afdol adalah melakukan haji tamattu. Dan alhamdulillah orang Indonesia itu melakukan haji tamattu. Karena orang Indonesia itu punya jatah 30 hari kurang. Sebulan kurang beberapa hari mereka berada di tanah haram. Nah, sebulan itu bayangkan kalau kita sebulan itu pakai pakaian ihram, apa kabar? Benar enggak? Kalau kita sebulan itu pakai pakaian ihram, subhanallah lah, berapa kok pelanggaran yang kita langgar? Kira-kira. Ya. Kalau kita sebulan menggunakan pakaian ihram. Tapi itulah hebatnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Dalam keadaan mereka itu ihram, ini hadis yang pendek ya. Hadis yang panjang itu hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diceritakan salah satu rombongan Rasulullah itu ada yang hamil di perjalanan, bukan hamil, beranak. Ada yang melahirkan di perjalanan mereka itu. Tapi tetap melanjutkan perjalanan haji mereka. Itulah hebatnya orang-orang dulu itu. Ya. Tapi orang-orang sekarang memikirkan hadis-hadis yang macam ini tak mungkin kayak. Nah itu karena mereka tidak mempunyai mental seperti Rasulullah dan tidak mempunyai fisik seperti Rasulullah. Dan Rasulullah SAW kuat kan, mulai dari Madinah mereka pakai bus dah, pakai kita pakai di bus tuase bay dingin. Ya, Rasulullah menggunakan unta di perjalanan, pakai pakaian ihram, kebayang tak panasnya. Ya dah, coba bayangkan haji Rasulullah SAW itu macam mana? Ya, bayangkan. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan rukhsah dalam perjalanan haji itu. Sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Berikan rukhsah itu karena memang berat.
pakaian yang sama. Bayangkan, 2 helai kain, cuman di atas unta, beguyur jalan dari Madinah menuju Makkah, beguyur. Kalau kita 8 jam sampai, itu kita tidur di perjalanan. Talbiyah kita tengah, tidak sampai 100 kali lah tertidur, tahu-tahu lah dibangun kan. Makkah kata dia, lah sampai kota Makkah, masuk hotel tidur pula. Itulah kadang-kadang. Makanya jangan heran kalau misalkan haji kita berkali-kali nilainya berbeda dengan haji Rasulullah yang 1 kali. Gitu loh. Karena perjuangannya pun beda. Gitu loh, ya. Perjuangannya pun beda. Jadi hadis tadi menjelaskan bahwa ada 3 bentuk ihram, boleh melakukan ihram tamattu, boleh melakukan ihram qiran, dan juga boleh melakukan ihram ifrad, ya. Dia seperti itu. Hadis selanjutnya. Boleh. Misalkan kita membawa pakaian ihram itu 5 ekor, misalkan ya, 5 ekor kita ambil pakaian ihram itu. Kemudian kita mandi, boleh tidak mandi? Boleh. Tapi jangan mandi pakai sabun. Nah, inilah kita orang habang namanya. Mandi tidak boleh. Memang ketika haji itu tidak boleh mandi pakai sabun. Ya. Karena kita boleh menyentuh minyak wangi. Jadi bangga-bangga benar mandi tidak sabun. Ya. Kalau menggunakan tanah boleh tidak? Boleh. Jadi praktek sikat gigi pun boleh pakai siwak, tapi jangan pakai odol. Odol itu kan ada baunya, gitu loh. Ya, sesuatu yang berbau itu termasuk larangan ihram. Tidak boleh. Menggunakan minyak wangi tidak boleh. Ya, sesuatu yang mempunyai bau seperti minyak wangi itu pun tidak boleh. Jadi kalau jangan makan lauk rendang misalkan. Bau kan rendang kan? Bau nak muntah, pakai sabun wangi. Nah, sudah kena itu. Macam mana tidak ada bau? Pakai debu, pakai tanah. Ya. Habis itu gasak, baru pakai air. Tak gek bau. Nah, itulah kita ngulek ke zaman-zaman dahulu macam tu caranya. Ya. Hah? Berarti kita telanjang. Berarti. Kalau nak pakai daleman pun tak jadi masalah, ya. Misalkan kita menggunakan pakaian ihram itu sebagai daleman kita, boleh tak? Boleh. Basah ganti kita tadi itu. Ganti. Ya. Tak jadi masalah. Kalau misalkan kita mandi menggunakan pakaian ihram, kemudian kita itu bebidang pakai pakaian ihram itu, ya, basah. Setelah basah ganti lagi dengan ihram yang baru. Pakaiannya baru maksudnya, tak masalah. Ya, tapi jangan berubah pakai baju nia, ini yang enggak boleh. Gitu loh, itu yang enggak boleh. Hukum mandi bulat. Hukum mandi bulat. Apa hukumnya? Hukum tidak sampai derajat haram. Ya, hukum mandi bulat itu tidak sampai derajat haram. Ya, sebagian ulama menyebutkan ada yang makruh. Ada yang makruh dikarenakan apa? Ada seorang perempuan, 2 orang perempuan ketika itu bersama Rasulullah SAW masuk ke salah satu orang yang buta. Nah, orang perempuan ini membuka auratnya. Rasulullah SAW tegur, apakah kalian membuka aurat di depan laki-laki yang buta? Perempuan ini menjawab, sesungguhnya laki-laki itu tidak melihat. Kata Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, dia tidak melihat tapi Allah melihat. Melihat. Nah, itu salah satu hujahnya. Salah satu dalilnya bahwasanya kita juga harus menjaga aurat kita walaupun dalam keadaan tertutup, ya. Maka sunnah menggunakan bidang, ya, sunnah menggunakan bidang. Tapi kalau nak buka abis pun tidak jadi masalah, ya, nak buka abis pun tidak jadi lah, ya. Kemudian boleh tidak menggunakan celana dalam bagi yang laki-laki. Pakaian ihram itu bagi laki-laki 2 helai kain.
Oke. 2 helai kain nih. Jangan ditambah. 2 helai kain. Kain yang di bawah itu untuk nutup yang di bawah, yang di atas untuk nutup yang di atas. Dan dari pusar harus tertutup. Jumhur ulama menyatakan pusar itu termasuk aurat. Ya, jadi jangan kelak kita terbiasa menggunakan kain sarung di bawah pusar. Kelak kita pakai pakaian ihram itu di bawah pusar oke. Aurat terbuka. Gitu loh. Ya. Maka bagi laki-laki ihramnya 2 helai kain. Sunnahnya warna putih, boleh berwarna yang lain. Ya, tidak ada warna putih. Ada ya sarung warna biru, pakailah warna biru. Tidak jadi masalah. Cuman kelak ditulai kawan. Yang hangat kawan nih, bedahan diri warna. Oh, wow ya, boleh. Tapi jangan nyari warna yang ada bau-bau fanatiknya. Paham ya? Merah misalkan. Apa ya? Biru misalkan. Hitam, kuning. Ah, ini kacau ini, ya. Warna-warna yang tidak ada nilai fanatiknya silahkan dipakai. Kalau memang tidak ada warna putih, tapi mustahil sekarang itu tidak ada warna putih. Ya. Mustahil sekarang itu tidak ada warna putih. Kebalikannya cici. Oh, cici nih, ibu-ibu. Ibu-ibu ihramnya menggunakan pakaian biasa. Ya. Menggunakan pakaian biasa. Kecuali wajah dan telapak tangan jangan dibuka. Itu ibu-ibu. Cuman kebanyakan ibu-ibu ini menggunakan pakaian putih. Ya. Ini yuk catatan untuk cici yang kudapat di lapangan itu. Kebanyakan ibu-ibu ihram menggunakan pakaian putih. Ya. Dan kebiasaan jamaah kita ini jilbab ditaruh ke atas. Paham ya? Jilbab ditaruh ke atas, baju dalam tembus bae putih tadi baju. Jelas ya? Nah, itu buat konsentrasi hilang tuh. Kan? Bayangkan ya sholat kita Makkah ini di depan perempuan biasa. Karena memang campur. Nah, itu niatnya baseng-baseng pasti kacau sholat dia. Ya. Bahkan pernah sholat ya di depan anak itu seorang perempuan Indonesia beli. Ya, Indonesia ini pakai baju putih. Makanya ketika tadi pakai baju putih. Kemudian baju agak ngetat, jilbab memang lebar tapi jilbab tuh disingkep Ini kebiasaan kita bawa ketika ibadah, rusak ibadah kita. Aurat kita pun terbuka ujung-ujungnya. Yang kawan-kawan lain kan peneng kepala ini, di hadap kita ini perempuan nulai kadap, itu yang ditingok nulai ke bawah lah baik. Macam mana lah? Nah itu perempuan afdolnya ihram menggunakan pakaian hitam. Afdolnya. Ya, menggunakan pakaian hitam karena pakaian hitam itu tidak tembus. Itu ya. Jadi bukan berarti ngapailah hitam terus. Hitam itu supaya tidak tembus. Putih silakan, tapi cari putih yang tadi tembus. Kalau nak putih, carilah yang lebar-lebar. Gitu loh. Jangan dikarenakan pakaian putih kita, nilai ibadah kita itu rusak. Ngapain? Aurat perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Laki-laki memang disuruh ketingok ketiak. Kalau perempuan tertutup. Semuanya tertutup, ya kecuali wajah dan telapak tangan, ya. Itu ihramnya perempuan, ya ihramnya perempuan seperti itu. Kemudian menggunakan pakaian dalam bagi laki-laki, boleh atau tidak? Ya, menggunakan pakaian dalam bagi laki-laki, di sini ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian dari mereka memperbolehkan. Dikarenakan ada riwayat dari Rasulullah SAW dari Aisyah, ya Rasulullah SAW itu memperbolehkan seseorang untuk menggunakan tuban. Tuban itu pakaian dalam, ya pakaian di dalam itu apa namanya? Kita ya itulah namanya, ya tuban itu pakaian yang ada di dalam, terutama untuk menutup aurat besar. Aurat besar itu yaitu antara pusat dan lutut, itu aurat besar namanya. Ya. Dan ana sendiri mempraktekkan itu. Boleh menggunakan tuban. Tuban yang bawah, baju dalam yang atas tetap tidak boleh kalau yang atas. Yang di dalam yang di bawah nih.
Ya, menggunakan tubban, pakaian dalam yang di bawah. Sebagian ulama memperbolehkannya, sebagian yang lain mempermasalahkan. Kenapa? Karena tubban ini tadi pakaian yang instan, yang bisa langsung dipakai, berjahit. Nah, itulah sebagian ulama yang melarang. Ya, Ana sendiri melakukan pendapat yang pertama, dan Syekh Ana sendiri juga menyebutkan seperti itu. Dikarenakan ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, APG misalkan kita tidak terbiasa pakai pakaian ihram, kesalak itu kacau baca. Paham ya? Ihram itu, mendak biasa-biasa pakai pakaian ihram. Beda pakai pakaian ihram dengan kain ini nih. Kain ini nih ada jahit tengah, pakaian ihram itu tidak ada. Kalau ada jahit tengahnya, tidak ada sah ihram. Jadi memang kain itu seperti anduk. Nah, kalau kita pakai anduk, kelalak hadikat, terbuka, kacau dunia persilatan. Paham maksudku tuh? Baca kacau dunia persilatan. Ya, makanya Allahu alam ya, ana sendiri berpendapat dan guru-guru kita juga berpendapat bahwa menggunakan tubban. Tubban itu tadi ya, pakaian yang di dalam, di bawah, celana dalam itu boleh. Ya, boleh. Pakai apa? Boleh. Boleh. Menggunakan ikat pinggang, boleh. Ya. Tidak jadi masalah. Menggunakan ikat pinggang boleh. Ya, yang tidak boleh yang dilarang. Pakai celana itu tidak boleh. Ya, pakai sarung itu tidak boleh. Pakai minyak wangi itu tidak boleh. Nah, itu yang tidak boleh. Adapun yang tidak dilarang, ya, silahkan. Mau makan, ya silahkan. Mau makan yang bau makanannya itu wangi, misalkan makanannya ya. Ada makanan yang wangi seperti mangga. Jangan kelak nyari makanan yang busuk lek karena tidak anggo makan minyak wangi. Ini kadang-kadang kita ini fikihnya kemana-mana ya kadang-kadang. Jadi ada makanan yang istilahnya baunya itu wangi, enak, boleh tak? Boleh. Mangga, bau wangi. Misalkan ya, ketika kita itu makan mangga, kemudian misalkan mulut kita itu bau mangga, boleh tak? Boleh. Ya. Duren, silakan. Malaikat kabur ujung-ujung. Bau duren. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ketika ihram itu perhatikan yang dilarang saja. Perhatikan yang dilarang. Adapun yang diperbolehkan lakukan. Tidak usah nuwe-nuwe gile kita itu mempermasalahkannya. Ada orang itu mempermasalahkannya sampai berlebih-lebihan. Rasulullah SAW itu melarang untuk berburu di takwil jauh-jauh sampai nyamuk pun ndak anggo kata dia. Lah, balak nih mendak anggo berburu nyamuk. Abis gatel kawan. Ya. Jadi ya misalkan muno nyamuk boleh ndak? Boleh. Muno semut ngetip diri boleh. Jangan nuwe-nuwe gile ikhlas. Oh, mot, aneh kan? Asal nuwe-nuwe gile ikhlas. Ya, boleh yang seperti itu. Ya, yang tidak diperbolehkan itu berburu. Nah, itu ada burung kita betet waktu ihram, itu tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Adapun yang hewan-hewan kecil apa segala macam yang mengganggu kita ketika kita ihram, APG sampai masuk ke bagian dalam misalkan, itu dibunuh tidak masalah. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu memperbolehkan untuk membunuh hewan-hewan fasik di tanah haram. Tikus boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Kemudian kalajengking walaupun di tanah haram bunuh tidak jadi masalah. Walaupun dalam keadaan ihram tidak jadi masalah. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini dulu. Ya. Menlom ada sangat paham tutoh ringkasan di ini dulu. Diteliti ulang. Kalau ringkasan itulah paham, insya Allah paham nih ke belakang. Ya, jadi yang belum ada paham ringkasan itu pasti susah mempelajari bab haji ini. Ya, pasti susah mempelajari bab haji. Ya, dikarenakan kita itu langsung masuk ke hadis, kita tidak tahu ibadah secara umumnya apa. Nah, itu dia. Ya, sampai dengan kita mempelajari kitab hadis bab solat, kita tidak tahu solat, kan susah nyusun. Rukuk dulu, apa Fatihah dulu, apa tahiyat dulu, bingung kan? Tapi dikarenakan kita itu sudah pernah melakukan solat tunggat-tunggit,
masuk pintu hadis bab salat mudah memahaminya. Itulah kira-kira. Ya. Jadi pahami dulu itu ringkasannya. Insyaallah mudah nanti kita melanjutkan hadis-hadis yang di belakangnya. Ilahuna sampai sini dulu. Semoga apa yang kita bahas akan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, besok pagi keluar. Anak keluar besok pagi ya. Insyaallah nanti lanjutnya hari Jumat ya. Hari Jumat insyaallah kita lanjut dengan tahsin Quran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.